Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ridwanin khasatan lil maghdubi alaihim wa lad-dallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman 6 ya, Sami'un Basirun itu ya. Ayo, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un basirun la yaghribu an sam'ihi masmu'un wa in khafa wa la yaghibu an ru'yatihi mar'i wa in daqa wa la yajibu sam'uhu ba'da wa la yadfa'u ru'yatihi zulamin yara min ghairi hadaqati wala ajfani wa yasma'u min ghairi asma'utin wala adani wa kama ya'lamu bi ghairi qalbi wa yakhluqu bi ghairi alatin tashbihu sifatil khalqi kama la tashbihu dzatihi dzawatil khalqi. Wallahu a'lam. Kemarin pulpen yang disangkut ini Lucu. Pulpen bang oleh sponsor ya. Udah mulai. Mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un basirun. Sekarang kita belajar sifatnya Allah yaitu Sami'un basirun. Sami'un mendengar, basirun melihat. Nah, cuman sigot fa'ilun ya, Sami'un basirun ini namanya sigot mubalaghah. Sangat mendengar, sangat melihat. Karena pakai sigot mubalaghah. La yaghrubu an samihi masmu'un. Tidak hilang an samihi daripada pendengaran Allah masmu'un yang didengar. Wa in khofa sekalipun samar. Jadi sekecil apapun Allah bisa mendengar. Ya. Makanya dalam jausan tuh la yaman la yasbulu sam'un an sam'in. Wahai Allah yang pendengarnya tidak disibukkan oleh pendengaran yang lain. Jadi walaupun sedunia semuanya meminta di waktu yang sama, berdoa di waktu yang sama, Allah dengar semuanya. Dan tanpa ketukar pemberiannya. Kalau Allah beri nggak pakai ketukar. Kalau guru kan, siapa yang mau nanya saya bu ini bu nanya atu. Kenapa? Karena banyak yang ngomong malah nggak kedengeran. Terlalu khafa, terlalu sembunyi, terlalu ringkih suaranya, nggak kedengeran. Terlalu kencang juga nggak kedengeran. Bahkan bisa mati. Makanya di luar negeri itu ya pembunuhan karena pakai pancung terlalu sadis, pakai asap racun juga belum tentu mati, akhirnya pakai sonik, pakai suara sampai pecah gendang telinganya, terus mati. Kenapa? Karena suara yang begitu kencang, terus mati. Nah itu pendengaran tuh kayak begitu. Nah pendengaran kita terbatas. Ya. Jangan heran kalau kita lihat di orang di ujung sawah lagi mukul patok tuh, tok itu bunyinya itu pas kita lagi angkat, tok bunyi gitu. Karena ya kalau kita nggak dari Jawa orang lagi tok itu, Mantul ya, iya. Jadi pas lagi begini kagak bunyi, tapi pas lagi begini bunyi. Kenapa? Jadi suara itu baru sampai pas diangkat, gitu. Karena bunyi pas kita lihat itu. Jadi penglihatan ya kecepatan cahaya lebih cepat daripada ya sonik pada suara. Walaupun ada kapal yang canggih namanya kapal super sonik, nah, lebih cepat lagi cahaya. Gitu. Nah pendengaran begitu. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun, dan tidak hilang daripada penglihatan Allah karena Allah itu basirun, maha melihat ya. Wa indah sekalipun tipis banget kelihatan itu sama Allah Subhanahu wa taala.
wala yahjubu sam'uhu ba'uda, dan tidak terhijab pendengaran Allah ba'udun oleh suatu yang jauh, wala yadfa'u ru'yatuhu dzulamun, dan juga tidak tertolak penglihatan Allah oleh kegelapan. Itu ya pasti kelihatan minggori hadakotin, sekalipun tanpa biji mata, wajib panin, dan juga bola mata. Ya, tanpa lensa, tanpa apa Allah bisa lihat. Nah, makanya di Al-Quran ya, di Al-Quran itu selalu disebutkan Sami'an basiro, innahu sami'un basir. Jadi disebutin telinga dulu, pendengaran dulu, baru penglihatan. Jadi Allah juga begitu. Kenapa? Padahal bisa aja basirun sami, bisa aja basirun sami'an, bisa aja ya, karena Allah sama, nggak ada. Tapi ini hikmahnya bakal kita. Jadi kita itu ya sami'un basir. Jadi kita baru lahir, indra yang pertama itu di antara melihat dengan mendengar, itu duluan peka itu pendengaran dulu. Jadi bayi baru lahir, yang pertama berfungsi indra itu pendengaran dulu. Makanya dalam Islam itu bayi lahir adanin kuping kanan, komatin kuping. Kenapa? Karena kuping udah dengar. Kuping udah dengar duluan. Mata walaupun melek tuh bayi belum ngeh. Makanya samiun basir. Pendengaran dulu baru penglihatan. Begitupun kita mati. Begitupun kita mati. Jangan mati deh. Waktu kita tidur aja, itu kita tidur di alam bawah sadar kita, yang pertama sadar bukan mata dulu, kuping dulu, baru mata. Gitu. Woi bangun. Kuping udah dengar, tapi mata belum melek. Ya kan? Buktinya kita sering dengar adzan kan? Dengar doang, mata belum melek. Sulit itu kalau subuh. Nah, itu samiun basir. Nah, nanti juga kita begitu juga kalau mati. Kalau mati kita begitu. Makanya kalau kita mau ziarah kubur, ya itu dengar. Siapa yang datang, dengar. Walaupun kita nggak lihat, tapi tahu. Wah, anak gua tuh ziarah. Tahu apa suaranya. Ya. Jadi sampai mati tuh. Makanya orang yang lagi sakaratul maut tuh itu kan ditalkin. Kenapa? Karena kupingnya masih fungsi, walaupun mata udah nggak fungsi. Kuping masih fungsi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuping masih dengar. Walaupun mata udah nggak awas. Nah, itulah hikmahnya kenapa samiun basirun. Padahal bisa aja basirun samiun, tapi di Al-Quran kenapa dahulukan itu? Ya. Nah, begitu juga orang kalau misalnya sudah dicabut kebencian terhadap ilmu, itu jangankan datang lihat, denger aja udah ogah. Iya, orang kalau sudah denger udah ogah, ya sumun bukmun umyun fahum layarun. Sumun bisu, sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Tuh, jadi sebutnya apa dulu? Kuping dulu. Ya, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Jadi yang disebutin tuh kalau dicabut tuh orang kalau udah mau jadi penjahat, mau jadi kagak bener, yang dicabut pendengarannya dulu. Ngaji, udah denger, udah nggak denger udah. Ya, makanya kalau bocah bader, apa kata orang tua kita? Lu kagak denger mah denger, cuma kagak ngudeng kupingnya. Itu hikmahnya ya. Makanya kalau ada bayi baru lahir, adanin biar denger. Terus kita kalau misalnya wudu tuh jangan lupa waktu masuk kuping, Allahumma ja'alni minal mustami'ina qaula fayattabi'una ahsana. Kan gitu tuh ya doa waktu basuh kuping itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendengar ucapan dan ngikutin ucapan yang baik-baik. Ini kuping wiridin ini bacain kuping biar dengar kata. Makanya kalau orang ngomel apa? Kupingnya tarik gitu. Ya, kalau udah kuping udah nggak dengar, udah susah. Ya. Iya. Nah,
Jadi orang yang yang ngaji itu kun muta'aliman, kun aliman, summa muta'aliman, summa mustami'an, summa muhibban, wala takun khamisan fatahlah. Jadilah engkau orang alim. Pertama kita disuruh sama Nabi tuh jadi orang alim. Kalau nggak mampu jadi orang alim, muta'aliman. Jadi belajar. Nah kalau udah mata udah nggak bisa belajar, kuping udah, kaki udah nggak bisa segala macam, kan tinggal kuping ya. Kun mustami'an, jadi orang yang dengerin aja udah. Bis mata ngeliat kitab udah nggak awas, tapi kuping masih awas, minimal dengerin. Kalau kuping udah nggak denger, minimal muhibban. Itu terakhir tuh, cinta aja dah. Ada ngaji ya, bagus tolong ngaji, ngaji. Cinta aja dah. Pengajian butuh apa? Guru lu tanya guru lu, sendalnya nomor berapa sendalnya? Bajunya udah. Ya, sendal. Ngapain Mbak mau ngasih baju kagak nomornya berapa? Ada aja hoki itu. 38 gue mau pasangin itu. Kita pikir beliin sendal tapi mau ngambil nomor yang mau dipasangin. Aduh. Gawat. Iya. Kalau baju kan XL, L ya nggak? Kalau sendal kan 38, 42 kan begitu. Ya itu nomor itu. Iya. Nah itu mustamian itu orang, kalau jadi mustamian itu orang yang masih awas kupingnya. Nah kayak Abah ini mustamian. Jadi jangan langsung muhibban, jangan langsung gue mau cinta aja dulu orang ngaji. Jangan. Urutannya kita harus jadi orang alim. Kalau nggak jadi orang alim belajar. Kalau udah nggak bisa belajar karena mata udah nggak awas, ya tangan udah nggak bisa nulis segala macam, baru mustami'an, nguping, gitu. Kalau nguping udah nggak bisa, udah kan nggak bisa diharapin apa-apa udah. Muhibban, cinta. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Siapa? Fatahlah. Jadi orang alim kagak, ngaji kagak, dengerin pengajian kagak, doi cinta kagak, nyebar fitnah lagi. Ini yang terakhir itu. Lu jangan ngaji sama dia lu. Lu ngaji apaan lu bener? Wah itu. Itu. Iya, malu. Nah, itu yang kelima itu ya. Orang alim kagak, belajar kagak, dengerin ngaji kagak, cinta kagak, yang kelima ini. Apaan itu ya? Udah begitu tuh. Sami'an basiron ya, sami. Wayas mau min gori admakhoh. Min gori admakhotin, mendengar tanpa admakhoh, lobang telinga, wala adan tanpa kuping juga. Ya itu kan antena itu, kuping. Jadi Allah tuh jangan samain kayak makhluk, mendengar pakai kuping gitu, berarti kupingnya gede apa gimana, gak usah dibayang kayak gitu. Bahkan ada kata-kata mendengar itu adalah memperkenankan, ya, memperkenankan. Jadi doa kita nih Allah ijabah itu maknanya Allah mendengarkan doa. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui tanpa hati. Jadi nggak perlu ada hati mengetahui. Ya Allah tahu. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan Allah menciptakan tanpa butuh alat. Menciptakan manusia, menciptakan langit bumi nggak butuh alat. Wa tasbu sifatuhu sifatul khalqi, atau menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk. Ya, ada tangannya, ada apanya. Tidak bisa. Kama la tasbahu datuhu dawatul khalqi, sebagaimana tidak bisa disamakan zatnya Allah dengan zat para makhluk. Nah, besok insya Allah kita akan belajar Allah itu ya'lamu khainatul a'yun. Allah bisa mengetahui pengkhianatan mata. Hati-hati, mata kita mengkhianati, mata kita ngeremehin orang itu udah ada dosanya. Misalnya nih ya, saya lagi tahlil, Ustaz udah datang, saya itu udah tahu tuh Allah itu, ya dia datang, aku berkurang dah. Itu khainatul a'yun, pengkhianatan mata, itu Allah bisa tahu walaupun nggak ada bahasa yang keluar. Malaikat boleh jadi kita nggak tahu, tapi mata bisa. Hati-hati sama Allah. Jadi kalau orang ikhlas itu ya dari hatinya, matanya udah ada ikhlas. Kalau cinta ya kelihatan cintanya. Jadi matanya nggak bisa berkhianat, ya. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati ya. Gue mau cinta, gue mau hobi ngaji, tapi mata apa?
nggak bisa dibuang. Iya. Iya. Cinta pengajian, cinta ibadah, Jumatan begini aja. Matanya berkhianat. Ya. Apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Apa ya? Ya wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bil alam tanah Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.